Rupanya para pejabat atau politisi sebetulnya yang dipikirin bukan hanya mementingkan kekuasaan politik, tapi mereka juga sangat konsen dengan dunia akademik. Maksudnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan pengakuan berupa gelar-gelar akademik yang disematkan di depan atau di belakang namanya. Kasus yang paling baru adalah gelar guru besar kepada Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR dari Partai Golkar. Dia itu dapat gelar guru besar atau profesor. Tapi ketika di tracking, bahkan menurut penelusuran Tempo, majalah Tempo, Bambang itu dapat gelar S2 duluan ketimbang S1. Jadi dia lulus S2 dulu, baru lulus S1. Kita mikirnya ini aneh banget kan? Dan orang ini kemudian mendapat gelar guru besar. Ada orang yang duluan mendapat gelar S2. S2 itu artinya pasca sarjana. Pasca itu setelah sarjana, padahal sarjananya belum. Untung aja tahun lulusan sekolah dasarnya nggak kebalik sama tahun lulusan SMP-nya. Kalau kebalik juga ya memang dunia ini udah kebolak-balik. Sebetulnya ya, syarat menjadi profesor di Indonesia itu nggak gampang-gampang juga sih. Sebagai guru besar, dia harus punya pengalaman mengajar minimal 10 tahun setelah dia lulus dari S3. Nah, menurut penelusuran majalah Tempo, pengalaman mengajar Bambang sendiri belum sampai 10 tahun. Kedua, dia harus ikut kepangkatan sebagai pendidik secara berjenjang. Misalnya ya, dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan seterusnya. Belum lagi ada syarat penulisan yang diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah yang diakui kredibilitasnya baik internasional maupun di nasional. Nah, syarat ini minimal dia pernah menulis artikel atau menulis kajian ilmiah 4 kali di jurnal-jurnal bergengsi tersebut. Tapi lagi-lagi nih ya, masalahnya juga banyak guru besar dan para politisi di Indonesia, para pejabat di Indonesia untuk mendapatkan gelar profesor itu postingnya atau memanfaatkan jenis jurnal abal-abal. Kabarnya ada penerbit jurnal abal-abal yang kantornya di Inggris dan salah satu pemiliknya adalah orang Indonesia. Mungkin dia ngerti banget bisnis gelar akademik di Indonesia itu bisnis yang amat sangat menggiurkan. Banyak politisi, pejabat butuh pengakuan bahwa mereka termasuk orang pinter. Mereka nggak puas dengan kekuasaan dan kekayaan doang, tapi juga butuh diakui bahwa mereka adalah bagian dari komunitas akademik. Sekali lagi ya, kalau sudah punya kekuasaan di Indonesia, apa sih yang nggak bisa ditembus? Kalau orang biasa kayak kita nih ya, untuk mencapai gelar profesor itu kayaknya nggak gampang banget. Kita harus benar-benar serius sekolah sampai botak S1, S2, S3. Lalu kita harus mengajar secara konsisten selama 10 tahun. Setelah kita mendapatkan gelar S3, kita harus mengajar lagi 10 tahun tuh sebelum kita bisa mengajukan diri untuk mendapatkan gelar guru besar atau profesor. Belum lagi menulis tadi di jurnal-jurnal ilmiah yang diakui kredibilitasnya baik secara nasional maupun internasional. Nah, bagi para penguasa atau mereka yang memiliki akses kekuasaan atau para pejabat, ternyata jalannya nggak harus sesusah-susah itu. Mau dapat gelar profesor nggak perlu keringetan kayak gitu. Uang ternyata di Kemendikbud juga gampang kok untuk diakalin. Selain obral guru besar yang sekarang menjadi pembicaraan publik, kita kan juga masih ingat banyak kampus yang mengobral titel doktor honoris causa.
Maksudnya, seseorang ditetapkan sebagai atau setingkat dengan doktor tanpa harus melewati tahap kuliah formal, tanpa harus bikin disertasi, tanpa harus bikin penelitian. Tiba-tiba di depan namanya sudah ada doktor saja, dalam tanda kurung HC, honoris causa. Sebetulnya bukan haram juga sih kampus menyematkan gelar doktor honoris causa pada seseorang, asal saja ketika disematkan kepada orang yang memang secara intelektual cukup agar nggak malu-maluin kampus tersebut. Tapi coba lo perhatikan deh. Menjelang pemilu kemarin, itu banyak banget kampus yang berlomba-lomba memberikan gelar doktor honoris causa kepada para politisi. Seolah-olah para politisi ini dapat pengakuan akademik karena jasanya terhadap masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, apakah orang yang dianggap berjasa itu hanya pejabat dan politisi saja? Karena apa? Karena dari 100 gelar doktor honoris causa yang disebar oleh kampus-kampus kita, 72 diantaranya diberikan kepada politisi. Sementara cuma 28 saja yang diberikan kepada para akademisi. Jika kampus sebagai lembaga akademis dengan mudah mengobrol gelar seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana dengan harapan kita agar dunia pendidikan kita bisa bersaing dengan kampus-kampus asing, agar lulusan-lulusan kampus kita bisa bersaing dengan lulusan-lulusan kampus di luar negeri, atau peringkat kampus kita bisa naik kelas. Sementara gelar akademik yang merupakan pencapaian akademik, yang harusnya merupakan pencapaian akademik, diobral kayak kacang goreng. Barangkali ya, ini barangkali. Kenapa para politisi itu pingin banget gelar akademik berjejer? Mungkin kalau di surat suara ketika pemilihan itu bukan cuma sekedar namanya doang, tapi tercantum bagus SD, SMP, SMA, PhD, SE, MWA sampai panjang-panjang. Itu yang pingin dilihat oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan ini sebagai magnet untuk dipilih karena ternyata dia orang pinter. Kalaupun gelarnya boleh ngambil atau boleh dapat dari cara yang tidak akademik sama sekali. Para politisi kita itu sudah punya kekuasaan yang besar sekali. Dan biasanya orang-orang yang punya kekuasaan di Indonesia, kekayaannya juga banyak banget, sahohah. Sekarang bukan cuma kekuasaan dan kekayaan, dia juga pingin dianggap sebagai orang pinter, lengkap hidupnya sudah. Sebetulnya satu lagi yang belum, dia belum dianggap sebagai pendekar yang jago kungfu. Nah sayangnya yang ini nggak ada nih. Jadi udah punya kekuasaan, sudah kaya, kemudian pinter banget sampai profesor, sampai doktor. Kurang apa lagi hidup mereka? Kurang apa lagi nyamannya jadi penguasa di Indonesia? Semuanya asik. Jadi kalau lu mau punya kekuasaan, sekaligus mau punya kekayaan, tapi juga pingin dianggap sebagai orang pinter, pilihannya cuma satu. Lo harus jadi politisi. Bagi seorang politisi atau penguasa, apa sih yang gak bisa diusahakan di Indonesia? Cincai bro. Gue Kakun tadi. Masuk Pak Eko.